Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koryani Afiati dengan NIM 1810211064 dari Lab X C1. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan dari tugas lab activity patologi anatomi blok tropical medicine. Di sini saya mendapatkan kasus satu, yaitu ada seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dibawa ibunya berobat karena kaki dan tangannya itu teraba dingin dan tidak BAK sejak 8 jam yang lalu. 4 hari yang lalu anaknya panas tinggi terus-menerus, tidak menggigil, tidak ada batuk, dan juga tidak ada pilek, BAB dan BAK-nya itu biasa. Ibunya sudah memberikan obat penurun panas, namun panas turun sebentar kemudian naik lagi. 1 hari sebelum masuk rumah sakit, anaknya mengalami mimisan dan berak sedikit bercampur dengan darah. Riwayat mimisan dan BAB berdarah sebelumnya disangkal. Dari kasus yang saya dapatkan di sini, saya mengambil informasi penting. Yang pertama itu dari keluhan utama pasien. Pada pasien keluhan utamanya adalah kaki dan tangannya itu teraba dingin. Di sini bisa disebabkan karena gangguan sirkulasi yang menyebabkan penurunan perfusi jaringan perifer sehingga darah yang membawa panas tubuh tidak sampai ke perifer. Sehingga nanti dapat bermanifestasi klinis menjadi kaki dan tangannya itu teraba dingin. Tidak ada pasien di sini tidak buang air besar, tidak buang air kecil sejak 8 jam yang lalu. Tidak buang air kecil ini bisa disebabkan karena pasien kekurangan cairan atau dehidrasi, atau bisa juga disebabkan karena infeksi dari virus dengue yang nanti dapat mengakibatkan dari penurunan volume plasma yang masuk ke ginjal, sehingga akan menurunkan dari laju filtrasi ginjal dan dapat pasiennya ini mengeluhkan tidak bisa buang air kecil. Riwayat penyakit dahulunya pada 4 hari yang lalu, anaknya ini panas tinggi terus-menerus. Panas atau demam ini dapat terjadi karena adanya peningkatan set point di hipotalamus akibat dari respon inflamasi. Nah, biasanya untuk demam itu bisa diakibatkan karena infeksi, baik itu infeksi virus, bakteri, parasit maupun jamur. Selanjutnya, pasien di sini tidak menggigil. Tidak menggigil berarti kita dapat menyingkirkan infeksi yang disebabkan oleh Plasmodium pada malaria, karena menggigil itu sendiri merupakan salah satu dari trias malaria. Tidak ada batuk dan juga pilek. Di sini juga dapat menyingkirkan bahwa penyakit pasien ini bukan disebabkan karena penyakit ISPA. Lalu BAB dan BEK-nya biasa. BAB yang biasa ini juga dapat menyingkirkan bahwa pasien di sini tidak ada gangguan pencernaan, sehingga kita dapat menyingkirkan demam tifoid atau diare. Selanjutnya, pada 1 hari yang lalu, pasiennya di sini mengalami mimisan. Mimisan ini merupakan manifestasi hemoragik yang bisa terjadi karena adanya kelainan pada faktor koagulasi atau karena menurunnya jumlah platelet yang normalnya itu dia dapat membantu menghentikan perdarahan pada luka. Sehingga jika ada abnormal pada platelet tersebut, ini dapat mengganggu hemostasis. Mimisan juga ini merupakan suatu manifestasi klinis pada penyakit DHF atau DBD. Selanjutnya ada berak sedikit bercampur dengan darah. Ini juga merupakan manifestasi dari perdarahan. Riwayat mimisan dan BAB berdarah sebelumnya itu disangkal. Berarti di sini mimisan sama BAB berdarahnya itu bukan merupakan suatu rekurensi atau pasien ini belum pernah mengalami penyakit BAB dan BAB berdarah dan mimisan sebelumnya. Dan di sini menunjukkan bahwa perdarahan spontan yang terjadi pada pasien itu bukan merupakan akibat dari gangguan hemostasis yang sudah ada sebelum penyakit pasien sekarang, seperti pada DIC ataupun gangguan koagulopati yang lainnya. Selanjutnya dari riwayat pemberian obat, pasien sudah diberi obat penurun panas, namun panasnya ini turun sebentar tapi kemudian naik lagi. Nah, di sini obat yang diberikan berarti hanya bersifat simptomatik saja, bukan kausatif, yang berarti etiologi dari penyakit pasien ini belum terobati, sehingga ketika masih terdapat infeksi, maka demamnya ini masih terus berlanjut. Hipotesis yang saya ambil dari kasus tersebut, yaitu di sini saya mengambil hipotesis yaitu dari penyakit yang gejala klinis utamanya itu adalah demam, seperti pada dengue hemorrhagic fever atau DHF atau DBD, seperti pada demam tifoid dan juga malaria. Yang pertama saya mengambil DHF karena dari demamnya
tinggi dan juga pasien tidak mengalami menggigil, tidak ada kelainan pada pencernaan juga, dan tadi ada manifestasi dari perdarahan seperti adanya mimisan dan juga BAB berdarah. Nah, perdarahan ini juga bisa diakibatkan karena penurunan dari fungsi platelet pada pasien yang diakibatkan dari virus dengue yang dibawa oleh nyamuk. Selanjutnya, demam tifoid, di sini saya mengambil hipotesis karena tadi gejala utama itu ada demam, tetapi dapat dilemahkan karena tadi juga tidak ada gejala gangguan dari sistem pencernaan, BAB-nya itu normal, dan juga selanjutnya saya mengambil malaria karena gejala utama itu demam, tetapi dilemahkan karena tidak didapatkan menggigil dan juga berkeringat, yang mana untuk menggigil dan berkeringat ini merupakan trias dari malaria. Maka dari itu, hipotesis yang diambil berdasarkan anamnesis adalah DHF atau dengue hemorrhagic fever. Untuk menegakkan diagnosis pasti, di sini diperlukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan fisik, di sini kita nilai dari kesadaran terlebih dahulu, bagaimana kesadarannya, apakah kompos mentis ataupun pasien sudah tidak sadar, karena komplikasi dari DHF itu bisa didapatkan kesadaran yang menurun. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanda vital dari respirasi, nadi, suhu, dan juga tekanan darah. Biasanya pada DHF itu didapatkan demam sehingga suhunya itu meningkat. Nah, demam ini terjadi akibat infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang merupakan kelompok dari arbovirus B yang disebarkan melalui vektornya adalah nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti, ini biasanya pada daerah perkotaan, dan nyamuk Aedes albopictus pada daerah pedesaan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan general examination dari kepala, kita nilai apakah ada sklera ikterik, apakah ada konjungtiva anemis, lalu nilai distribusi dari rambutnya, apakah mudah rontok atau tidak. Dari leher juga kita bisa nilai apakah terdapat pembesaran dari kelenjar getah bening. Selanjutnya pada bagian toraks dilakukan pemeriksaan dari pemeriksaan paru-paru dan juga jantung dari inspeksi, palpasi, perkusi serta auskultasi. Pada abdomen juga kita nilai dari inspeksi, auskultasi, palpasi serta perkusi. Dan juga diperiksa apakah ada pembesaran dari hepar serta lien. Selanjutnya untuk DHF kita terdapat pemeriksaan yang spesifik yaitu pemeriksaan rampelit. Nah, di sini kita nanti menilai dulu tekanan darah pada pasien, kita temukan sistolik dan diastoliknya, lalu rata-rata dari sistolik dan diastoliknya itu nanti kita ambil dan nanti diberi tahanan kembali di angka rata-rata tersebut. Nanti dibiarkan selama kurang lebih 5 menit, setelah 5 menit baru dilakukan penilaian di kulit lengan bagian bawah medial pada 1/3 bagian proksimalnya. Nanti ditentukan area kurang lebih berukuran 2,5 kali 2,5 cm. Ini dikatakan positif jika didapatkan lebih dari 20 peteki pada area tersebut. Nah, peteki ini dapat terjadi karena jika dilihat dari patogenesis dari DHF itu sendiri, dapat nanti didapatkan kompleks antigen antibody yang akan melepaskan dari zat-zat inflamasi yang dapat merusak dari sel-sel pembuluh darah, sehingga nanti akan terjadi kebocoran dari sel, sehingga sel-sel darah seperti trombosit dan juga eritrosit itu bisa bocor ke ruang ekstravaskular. Selanjutnya, setelah itu dilakukan juga pemeriksaan penunjang. Dari pemeriksaan darah dinilai bagaimana hemoglobinnya, hematokrit dan juga trombosit. Untuk hematokrit ini karena kebocoran plasma tadi, ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya peningkatan dari hematokrit lebih dari 20% dari hematokrit awal. Selanjutnya pemeriksaan trombosit biasanya dapat terjadi trombositopeni sehingga dapat bermanifestasi klinis dengan adanya perdarahan tadi seperti di kasus yaitu pasien mimisan dan juga BAB-nya itu disertai dengan sedikit darah. Selanjutnya dapat dilakukan juga pemeriksaan RT-PCR. Ini fungsinya untuk mendeteksi antigen virus DNA dengue, tetapi karena ini sebenarnya merupakan suatu gold standar dengan ditemukannya virus dengue itu sendiri, tetapi pemeriksaannya ini rumit dan biasanya dapat dilakukan tes yang lain seperti tes serologi dan juga uji antigen NS1. Selanjutnya bisa dilakukan tes serologi untuk mendeteksi dari antibodi IgM dan juga IgG. Untuk IgM itu sendiri ini terdeteksi mulai dari hari ketiga sampai hari kelima, dan untuk IgM itu mulai terdeteksi pada hari ke-14. Selanjutnya adalah uji antigen NS1. Untuk uji antigen NS1 ini dapat dideteksi pada awal demam hari pertama sampai dengan hari ke-8. Nah, sensitivitasnya ini berkisar antara 63 sampai 93,4% dengan spesifisitasnya itu 100%.
Maka dari itu ini sama tingginya dengan spesifisitas gold standard kultur virus. Setelah itu, menurut WHO pada tahun 1997, ini ada kriteria diagnosis yang bisa digunakan untuk mendiagnosis dari DBD. Ada kriteria klinis dan juga kriteria laboratoris. Untuk kriteria klinisnya itu demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas dan berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari, terdapat manifestasi perdarahan, pembesaran hati, dan syok. Untuk kriteria laboratorisnya didapatkan trombositopeni kurang dari 100.000 per milimeter kubik atau didapatkannya hemokonsentrasi yaitu HT-nya itu meningkat lebih dari 20%. Ini dapat dikatakan DBD jika terdapat minimal 2 gejala klinis yang positif dan 1 hasil laboratorium yang positif itu sudah dapat dikatakan pasien menderita DBD. Selanjutnya adalah patofisiologi dari demam. Nah, untuk demam itu sendiri, demam itu kan merupakan peningkatan suhu tubuh di atas normal akibat kenaikan dari set point pada hipotalamus dan penyebab utama dari demam itu adalah infeksi yang tersering seperti infeksi baik itu infeksi virus, demam, infeksi virus, bakteri, klamidia maupun parasit. Tetapi selain infeksi juga bisa disebabkan oleh penyakit non-infeksi seperti gangguan imunitas, vaksin, cedera jaringan, dan gangguan metabolik. Maka dari itu, ketika pasien mengalami infeksi atau infeksi ini masuk ke dalam tubuh seseorang, ini merupakan yang dinamakan dengan pirogen eksogen. Pirogen eksogen ini dapat berupa lipopolisakarida, yaitu bagian dari dinding sel bakteri atau toksin, atau merupakan produk lain dari mikroorganisme. Nah, pirogen yang masuk ke dalam pirogen eksogen yang masuk ke dalam tubuh itu nanti akan merangsang pembentukan dari sitokin-sitokin proinflamasi seperti interleukin 1, interleukin 6, TNF alfa, dan juga interferon beta yang dinamakan sebagai pirogen endogen. Nah, pirogen endogen inilah yang nanti akan masuk ke dalam sirkulasi otak. Tetapi berat molekul dari pirogen endogen ini terlalu besar sehingga tidak dapat menembus dari sawar darah otak atau blood-brain barrier. Nah, nanti pirogen ini akan mempengaruhi dari secara indeks atau masuk ke dalam ruang periventrikular melalui kapiler yang mudah dilalui di daerah organum vasculosum lamina terminalis atau OVLT. Nanti sitokin yang masuk ke dalam sistem saraf pusat itu akan menstimulasi leukosit dan sel di daerah tersebut untuk memproduksi dari fosfolipid. Melalui proses enzimatik dari fosfolipid nanti akan menghasilkan dari asam arakidonat yang akan melalui 2 jalur, jalur siklooksidinase dan jalur lipooksidinase. Nanti melalui jalur siklooksidinase ini akan dibentuk dari prostaglandin E2 atau PGE2. PGE2 inilah yang berperan penting dalam terjadinya demam karena PGE2 yang dikeluarkan di hipotalamus nantinya akan meningkatkan set point di pusat termoregulasi sehingga terjadilah demam pada seorang individu. Selanjutnya, obat penurun panas seperti paracetamol itu nanti dapat bekerjanya itu dengan menghambat siklooksidinase sehingga tidak terbentuk prostaglandin E2 dan nanti juga tidak terbentuk dari demamnya itu sendiri. Selanjutnya adalah klasifikasi demam. Di sini ada beberapa klasifikasi demam. Normalnya pada seorang individu itu suhu tubuhnya di rentang 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Yang pertama ada demam septik. Demam septik ini merupakan demam yang tipenya itu fluktuasi suhu tubuh antara puncak dengan nadir itu sangat tinggi dan biasanya lebih dari 5 derajat. Contohnya itu pada sepsis, lalu ada demam remiten. Ini demamnya naik turun, namun suhu terendah tidak mencapai suhu tubuh normal. Fluktuasi antara suhu tertinggi dengan terendahnya itu lebih dari 1 derajat Celcius, seperti pada tifoid dan juga endokarditis. Lalu ada demam intermiten. Di sini demamnya naik turun dengan suhu terendah mencapai suhu tubuh normal dan fluktuasi antara suhu tertinggi dengan suhu terendahnya itu lebih dari 1 derajat Celcius. Seperti pada malaria, di sini demam intermiten juga nanti dapat diklasifikasikan menjadi beberapa demam lagi seperti ada demam tertian yaitu demamnya itu terjadi setiap 3 hari dan demam kuartana demamnya itu terjadi setiap 4 hari. Nah, demamnya ini nanti dia itu dipengaruhi oleh siklus hidup dari plasmodium atau dari parasit.
Selanjutnya ada demam kontinua, ini merupakan demam yang persisten atau terus-menerus selama 24 jam dengan perbedaan suhu tertinggi dengan suhu terendahnya itu kurang dari 1 derajat Celcius. Beberapa literatur juga menyebutkan bahwa perbedaan suhu tertinggi dengan suhu terendahnya itu kurang dari 0,4 derajat Celcius. Biasanya pada penyakit pneumonia dan juga infeksi saluran kemih. Lalu ada demam periodik, ini demam yang berulang selama beberapa hari atau minggu, lalu disusul nanti ada fase afebris dengan lamanya itu tidak teratur, kemudian nanti demam itu akan timbul kembali. Contoh penyakitnya itu seperti brusellosis, keganasan, dan penyakit-penyakit non-infeksi lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.